hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Senang sekali saya Tika Amsar sore ini bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program Erlangga Forum. Sekolah Pasca Sarjana Erlangga Forum ini juga nantinya saya tidak sendirian karena saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo ini sebagai radio co-host karena nanti akan dipadu oleh hostnya juga yang sore ini sudah bergabung juga dengan kita. Sebelum saya menyapa host dari program Erlangga Forum pada sore hari ini, saya juga ingin menyapa dulu karena sahabat-sahabat saya yang ada di daerah-daerah di Jawa Timur, karena siaran kita sore hari ini juga disiarkan serentak bersama radio-radio yang berada di bawah Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali terutama untuk yang warga Sidoarjo. Hari ini kita akan membahas tentang tema yakni saat yang muda memimpin. Nah, kali ini bukan hanya peka zaman ya, tapi memiliki visi tentang masa depan atau yang kita kenal dengan kepemimpinan transformatif, karena pemimpin dipilih untuk menghadirkan inspirasi, inovasi, kreasi, dan solusi bagi daerah dan masyarakatnya. Jadi simak ya sahabat semuanya untuk membahas lebih dalam pemikiran, gagasan, dan mimpi para pemimpin muda tentang masa depan di wilayahnya dan Indonesia. Sore hari ini dalam program Erlangga Forum Saat Yang Muda Memimpin, nanti kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita. Tentunya ada yang sudah hadir juga di studio Suara Sidoarjo bersama dengan Dr. Kiki Winaryo SPP Rio, Ketua Ikatan Alumni Universitas Erlangga. Juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan Ahmad Muhtar Ali, Bupati terpilih Sidoarjo. Tentunya nanti akan dipandu oleh host kita, yakni Asosiat Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum, selamat sore Cak Parto. Oh iya, Prof Jojo, sorry saya lupa terbawa perspektif ini. Assalamualaikum Prof Jojo. Itu gara-gara disosialisasi oleh Pak Direktur itu loh ya. Itu dia ya, karena terlalu sering kita bertemu di berbagai macam program dan kita punya nama yang berbeda gitu ya, sapaannya. Oke. Ya, suaranya masih terlihat kecil sekali Prof Jojo. Sudah kecil apa enggak ini? Oh ya, sudah. Sekarang terdengar ini. Saya bisa mengecil dan juga bisa membesar. Oh ya? Gitu. Iya. Ya, jadi terima kasih sekali Mbak Tika, ini tetap co-host yang aktif. Nanti kita akan tukar-tukar posisi. Pagi ini co-host, tapi kalau sore saya hostnya, Mbak Tika co-nya, kan gitu. Ya, siap. Saling mengisi ya. Saling mengisi dan melengkapi, sehingga terima kasih kepada seluruh jaringan radio, dan host untuk radio ini kan tetap radio Suara Sidoarjo. Terima kasih Prof Jojo. Ya. Nah, ini tampilannya seperti pulang dari Masjid Ulul Azmi tadi itu ya. Siapakah beliau? Adalah Profesor Badri Munir Sukoco, PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Jojo. Iya, assalamualaikum Prof Badri. Salam. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Semoga Prof Badri juga ya. Ya, alhamdulillah bi khair. Ya. Alhamdulillah.
sampean bi khairun. Ngerti? Iya. Tahu dong kalau saya. Kayaknya sengaja gitu loh melihat ini loh. Iya, sengaja. Padahal hidungnya sudah saya tutup dengan masker ini hidung saya. Karena di Timur Tengah tetap gennya kelihatan. Oh gitu ya. Iya. Mbak Tika tampilnya ya karena ingin menghormati dan saling memberi sapaan yang tetap santun sebagai seorang santri. Jadi Prof. Badri Munir ini santri loh Mbak, profesor yang santri. Sehingga beliau coba rasa hormatnya ini menyambung dengan Bupati muda yang terpilih, Gus Ahmad Mughdor Ali. Iya, baru saja sampai di studio, tapi ada ini yang sudah hadir juga ada Pak Win. Ini kita sambut dulu ya kedatangan dari Bupati terpilih Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat datang Gus Mughdor. Silahkan boleh duduk dulu. Biar tahu yang di sini. Oke, sebentar ya. Kita tunggu setting kameranya dulu. Alhamdulillah. Kalau saya senang sekali, ini adalah pertemuan kedua saya bersama Gus Mughdor karena sebelumnya saya pernah MC di acara deklarasinya. Mobil Gus Yani sampean yo iya, Gus Mughdor iya oleh akeh lah anu. Oke. Iya, boleh mungkin dipasang headphone-nya dulu. Permisi Gus Mughdor. Iya. Alhamdulillah, saya yang dari jauh bersama Prof. Badri lihat ini seneng ini. Cuma kok nggak ditayangkan, ayo. Ditayangkan dulu yuk, agak kameranya. Nah, kameranya gitu, ya. Ini malah kelihatan keren ini. Sudah terlihat kah? Iya, tapi paling menyolok yang motret ini. Oh, yang motret yang paling menyolok. Oh ya, kameranya Pak, tertutup kameranya. Permisi, boleh di belakang. Iya. Aku tak omong dong. Oh iya. Iya. Oke, baik. Sore ini silakan Prof. Jojo boleh disapa dulu karena sore ini ya. Yang akan memandu bersama Prof. Jojo. Iya. Ya. Cek. Ya. Suaranya kurang keras, Prof. Jojo. Ya, cek. Ah, ini bagus. Nah, bagus kalau pas harus mempet mic ini ceritanya. Oke. Iya. Jadi, assalamualaikum Gus Mughdor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Suaranya saja gemahnya itu gemah orang menang ini memang. Itu dia. Sidoarjo sudah tergetar mendengar suara salamnya saja begitu ya, Masya Allah. Ampun. Iya. Kelihatan suaranya pemenang itu kelihatan, ya. Iya. Biasa suara itu didengarkan, Mbak, tapi kita itu bisa mendengar. Karena apa? Karena Gus Mughdor ini alumni Universitas Airlangga. Alhamdulillah. Aplaus dulu dong. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. Win. Waalaikumsalam Mas Cucu. Ini soalnya Dr. Win ini korlapnya. Ini dia. Jadi kalau yang alumni Universitas Airlangga, Pak Bupati terpilih Sidoarjo, Gus Ahmad Mughdor Ali ini, beliau tetap umatnya Pak Win karena Pak Win lain ya. Siap. Kebetulan. Tapi sekarang Pak Win itu juga sebagai rakyatnya, gitu ya. Karena Gus Mughdor bupatinya. Jadi alhamdulillah ini bincang-bincang yang mulai santai dulu Gus. Ini alhamdulillah kok hari ini tadi Gus Mughdor berangkatnya dari Gerahadi ya. Dari Jakarta malahan. Dari Jakarta acara sampai jam 10 10 mendarat. Karena Jumat, gopoh Jumatan biasa, karena berhubung cowok ya. Kemudian setelah Jumatan ditunggu tadi sama Ibu Khofifah jam 2. Kemudian pamit dulu karena memang ya ada acara ini. Ya, alhamdulillah. Karena kalau kita sama guru kan ampun, Pak. Guru itu nomor 1. Mbak Tika lihat kalau Gus Bupati itu memang santri, coba rasa
Muta'alimnya tawaduknya dengan guru tuh, ya Allah. Rungokno re sahabat Erlangga Forum. Ini alhamdulillah Gus Mudor yang hadir juga para profesor yang turut mendengarkan di acara hari ini karena merasa juga bangga panjenengan sebagai muridnya, mahasiswanya di Universitas Airlangga sekarang bisa menduduki posisi mendapat amanah demokrasi untuk mengemban bupati terpilih di Sidoarjo. Kira-kira bayangan panjenengan dulu kok sampai nyalon bupati gimana, Gus? Kalau membayangkan nggak ada potongannya, Mas. Sebenarnya nggak ada potongan juga. Ya mungkin berkahnya orang tua, berkahnya guru-guru kita, yang kemudian kita dari sehelai kanvas kosong, beliau-beliau ini yang ngelukis itu. Nah, sehingga kemudian mungkin ini hanya ya berkahnya guru-guru itu, termasuk juga dosen-dosen kami yang dulu di Erlangga. Oh iya. Dan biar tambah berkahnya berkelanjutan, ya kami juga ngalah barokah kok ke Gus, karena kalau dengan Gus ini kan harus ngalah barokah. Lihat saja Profesor Badri Munir Sukoco, seorang guru besar muda dari Universitas Airlangga, karena kepala 3 itu sudah guru besar beliau, tetap karena nyambut Gus Mudor potongannya coba dasian dan juga kupluan. Santri. Karena santri ini tadi, jadi karena santri. Beliau tadi juga habis sholat Jumat bersama. Nah kalau hari Jumat ini saya juga mulia wakil direktur tapi disupiri direktur katanya. Jadi ini santai dulu. Nah untuk kepemimpinan muda ini dengan konsepsi transformative leadership, tolong basis-basis ini Prof. Badri diterangkan dulu sehingga apa yang akan dilakukan nanti di Sidoarjo dalam era kepemimpinan Gus Mudor tentu saja akan secara konseptual mendapatkan legitimasi konsepsional gitu. Silahkan Prof. Badri. Terima kasih Prof. Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bupati terpilih Gus Mudor Ali dan tentunya Cak Win ini, Ketua IK UA Wilayah Sidoarjo. Terima kasih Pak Win bisa mendampingi kami. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan terkait dengan beberapa hal, khususnya yang terkait dengan pemimpin muda dan tentunya bagaimana nanti transformasi. Sebentar saya sampaikan di sini. Nah, kalau kita lihat, sebentar. Okay. Pemimpin muda dan transformasi daerah, tentu yang bisa melakukan transformasi tidak hanya muda. Cuman kalau kita lihat statistik seperti ini, tahun 2017 ada Presiden Macron yang menjadi the youngest leader sejak Napoleon Bonaparte. Dan selanjutnya ada Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri yang pertama perempuan dan yang kedua paling muda di New Zealand. Selanjutnya ada Justin Trudeau di Kanada, juga muda, umur 43 tahun. Nah, ketika saya cek di Amerika, saat ini presiden yang paling tua ya ada di Amerika yang sedang menjabat ya ini, Joe Biden, 78 tahun, 65 hari, diikuti Donald J. Trump sebelumnya. Kemudian yang paling muda adalah Theodore Roosevelt, diikuti oleh John F. Kennedy, Bill Clinton, Obama urutan yang ke-5 dari yang paling muda. Bagaimana dengan di Indonesia? Gitu? Indonesia pendiri bangsa bilang, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ada juga yang ngomong 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu beliau katakan ketika beliau masih
masa perjuangan, dan umur 44 tahun beliau dilantik menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi kalau dari sisi demografi, masalah demografi khususnya usia fisik, saya rasa banyak pemimpin yang memang dikategorikan sangat muda dan itu memang mampu melakukan transformasi yang diharapkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, presiden yang sampai saat ini sangat diingat di Amerika Serikat adalah John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Waktu itu beliau bisa memberantas masalah segregasi sosial juga pada umur-umur yang sangat muda, sama seperti Bung Karno. Nah, kalau kita lihat saat ini memang ada 4 megatrend yang kita punya, khususnya yang terkait sama changing demographic tadi, bahwa nanti akan ada banyak orang, 1 dari 6 orang itu pasti di atas umur 65 tahun 2050, terus kemudian 32% populasi dunia ini pasti Gen Z gitu, tahun 2050. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Ketika kondisi demografik ini seperti ini, tentu partisipasi dari orang-orang yang lebih senior itu akan berkurang, tapi pada yang sama yang Gen Z ini akan semakin banyak, yang saat ini menjadi voter-voter konstituen ketika pilkada maupun pilpres maupun pil-pil yang lain. Gen Z kurang lebih sekitar 32%, saat ini Gen Z spendingnya kurang lebih sekitar 44 miliar dolar, dan yang terakhir adalah mereka sangat biasa dengan digital condition, digital device. Nah, Gen Z juga bangun ekspektasi baru akan dunia ini. Mereka pinginnya komunikasinya lebih banyak ke via online, terus mereka akan menjadi gig workforce ya, gig workforce yang tidak terikat dengan banyak peraturan tapi bisa kerja di mana-mana dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi yang secara umum nantinya pasti akan mempengaruhi munculnya pemimpin-pemimpin muda. Kalau kita lihat di sini, kurang lebih sekitar 30-an persen penduduk Indonesia ya, hampir sama kayak dunia ya, 32 sampai 40-an persen itu yang berkisar antara 15 sampai 39 tahun. Nah, ini potensi yang luar biasa juga yang perlu diantisipasi oleh para pemimpin daerah saat ini. Karena mereka sebagaimana yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita, pasti mereka kalau dimanfaatkan bisa menggoncang dunia. Nah, pilkada kemarin itu sangat krusial karena dari total 548 daerah, 49,27% melakukan pilkada kemarin. Nah, tugas utamanya adalah ini, balik lagi dari pidato pelantikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia ini mengalami tantangan terbesar bagaimana switch dari middle income class menjadi negara maju. Nah, untuk melakukan atau keluar dari middle income class track, tentu Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. Kalau hanya pemerintah pusat yang melakukan transformasi ekonomi, tentu tidak akan bisa optimal. Tentu butuh dukungan dari 49,27% pemimpin daerah baru tadi. Nah, agenda transformasi ekonomi ini sangat penting sekali. Seperti yang selalu saya ceritakan, ini kesuksesan dari Pittsburgh yang berubah dari kota baja menjadi kota pendidikan dan kesehatan pada tahun 2000-an, kemudian sekarang sudah ditambah lagi tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tapi juga sudah ke high-tech, teknologi tinggi. Begitu juga dengan Pineng yang cukup sukses melakukan transformasi daerahnya menjadi medical tourism. Yang terakhir tentunya ada Bupati Banyuwangi yang sukses melakukan transformasi melalui pariwisata. Nah, pertanyaannya bagi pemimpin muda, khususnya di Sidoarjo maupun yang lain yang nantinya akan dilantik pada bulan ini, tentunya adalah kira-kira industri apa yang akan disasar sebagai lokomotif untuk menaikkan
pendapatan per kapita daerah, dan pada yang sama juga meningkatkan keterlibatan dari Gen Z dan generasi milenial tadi, yang memang porsinya cukup besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jojo. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih sekali, Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Jadi tetap kok Gus Mugdor kalau dosen nyampaikan tetap dengan data-data, dengan PowerPoint, itu karakter karena ini orang kampus gitu ya, ini orang kampus. Meskipun kupluan ya tetap kampus ini ya. Ini ya. Nah, dari hal ini tadi saya yakin Gus Mugdor pasti punya banyak pikiran, punya banyak agenda, membawa transformasi Sidoarjo yang luar biasa ke depan. Nah, konsep-konsep panjenengan untuk memimpin Sidoarjo ke depan apa dalam waktu dekat setelah dilantik tanggal 17 Februari, agenda yang harus dilakukan bagi Sidoarjo. Silahkan Gus Mugdor. Assalamualaikum. Yang pertama, karena temanya memang adalah yang muda yang memimpin, saya ingin mulainya dari potensi anak muda. Selain tren hari ini memang banyak leader muda seperti yang disebutkan Prof. Hal itu juga ada di Jawa Timur. Misalkan Pacitan kemudian bupatinya 27 tahun, Tuban 28 tahun, Kediri 28 tahun, Sidoarjo 29 tahun dan sebagainya. Ini memang trennya bupati muda. Kenapa? Kami melihat bahwasannya potensi ini tidak lepas dari persepsi masyarakat, bahwasannya serta realita di masyarakat hari ini yang relevan sesuai zamannya, zaman digital, ya zamannya anak muda. Nah, ini yang kita sebenarnya kemarin diuntungkan hal itu sekali, lebih relevan karena memang zamannya digital, kampanye apalagi kemarin masalah COVID, sehingga kita lebih diuntungkan lah di sana. Tentang bagaimana transformasi Sidoarjo ke depan, ya, tentunya juga kita tidak bisa sepotong-sepotong, harus sesuai dengan apa yang kita janjikan kemarin. Kita janjikan kepada konstituen apa yang memang sudah disurveikan, yang sudah kita sarikan, yang sudah kita olah dari turun di semua desa di Sidoarjo. Ada perubahan yang hari ini lebih signifikan. Kenapa? Di saat yang sama sebenarnya bukan hanya Sidoarjo tapi semua di Indonesia, kita sekarang ditempatkan pada posisi dua bencana sekaligus. Yang pertama bencana tentang COVID, yang kedua bencana alam. Ini menjadi catatan kita tersendiri bagaimana kemudian menempatkan prioritas di antara janji-janji kemarin. Jujur dari yang kita 17 program sebenarnya arahnya hampir semua adalah pemulihan masyarakat baik kesehatan maupun ekonomi sebagai tanggapan dan adaptasi adanya COVID. Jadi di sana terlihat sekali, misalkan ada UHC Universal Health Coverage misalkan untuk menanggulangi masalah kesehatan, jadi masyarakat tidak bingung lagi. Kemudian ada juga ekonomi sehingga banyak kemudian insentif dan stimulus kita berikan. Tapi akhir-akhir ini ada pergeseran, sehingga terutama di bidang infrastruktur, karena sudah ramai di medsos, di semua hampir semua medsos ramai tentang adanya jalan rusak lah, apa banjir. Setelah banjir ini pasti akan ada membeludaknya sampah, ini pasti. Dan kita sudah pahami secara penuh siklus ini terus berulang di Sidoarjo. Jadi kalau hujan, banjir, jalan rusak, sampah membeludak,
banjir hujan lagi, jalan rusak, banjir terus. Lah, tentunya di sini dibutuhkan satu, jadi dalam anggaran itu seperti mencet balon. Ketika satu dipencet, yang lain akan menggelembung. Yang lain bahasanya harus dikorbankan dibanding kita nggak mencet dan nggak ke eksekusi. Oleh karena itu kami melihat pentingnya Sidoarjo harus menyelesaikan dari ujung masalah. Contoh misalkan Sidoarjo ini kota delta, ada 23 sungai. Ya. Tidak cocok juga kemudian kalau jalannya aspal, karena aspal lawannya air. Lah, ini harus selesai. Yang kedua, sungainya. Jadi kami bersama Pak Wabub sudah putuskan kemarin, selain UHC sama pemberian stimulus, yang harus didorong adalah bagaimana kemudian Sidoarjo ada betonisasi. Ini penting. 2 tahun kita akan fokus. Nah, kemarin kita sudah hitung-hitungan. Misalkan contoh, untuk anggaran Sidoarjo peningkatan mutu jalan ada 245 miliar, kurang lebih segitu. Anehnya itu semua aspal. Itu semua aspal. Jadi hanya satu ruas yang kemudian beton. Nah, ini memang tugas kami berdua, karena memang yang membuat anggaran 2021. Oh ya. Nah, terus banyak juga tentang sungai nggak keurus, juga ada sampah. Nah, kita ambil satu persatu. Kalau sebenarnya TPST, jumlah TPST kita ada sekitar 108. Yang beroperasi secara optimal ada 86. Kami melihatnya kalau TPST ini bisa dengan CSR bisa. Tapi kalau jalan, karena memang harga beton ini jauh ya. Kalau aspal mungkin 900.000 per ton. Kalau ini apa? Kalau beton itu sekitar 1,5 juta per meter. Sehingga kami hitung-hitung, enggak apa-apa. Kita fokuskan dulu satu, yang jelas nanti enggak jadi masalah ke belakang. Yang kedua, fokus kami setelah infrastruktur. Ya, setelah jalan. Setelah jalan tadi, fokus kedua adalah ini, reformasi birokrasi. Karena kami lihat ini yang sering sekali ada di masyarakat, membuat KTP susah, membuat akte lama dan sebagainya. Jadi DM di IG saya itu banyak sekali. Tak kirim satu, tak kirim satu, walaupun belum dilantik. Tolong Pak dan sebagainya. Yang ketiga ini juga lumayan. Kami sempat ke Jakarta juga kemarin lama, bertemu beberapa menteri, 6 menteri. Dan yang terakhir ini yang kita fokuskan hari ini pipanisasi untuk PDAM. Kenapa? Karena lapor.go.id itu 83% semua ini pengaduan masyarakat ini tentang air. Nah, ini datanya ada, keluhan masyarakat itu tentang air. Jangan sampai kemudian orang buat perumahan sudah dijual ke user tapi airnya nggak ready semua. Alhamdulillahnya adalah satu, air dari selatan Umbulan ini sudah jalan. Tinggal bagaimana kemudian pipanisasinya jalan. Kami sempat diskus kemarin beberapa TAPD, beberapa juga DPR, seandainya nggak dieksekusi, karena harga air Sidoarjo itu lebih mahal loh daripada Surabaya. Ya. Berarti orang Sidoarjo kaya-kaya, Gus. Loh, artinya gini, seandainya mindah tangan dari Surabaya ke Sidoarjo itu profitable. Oh gitu ya. Iya dong, bisa jadi makelar di tengah. Nah, ini yang kita dorong. Nah, ini yang kemudian seandainya pemerintahan, DPR juga lama mengeksekusi, pikiran yang ada di kami adalah bagaimana pelayanan ini bagus.
Kalau kemudian masalahnya adalah anggaran, kita siap gandeng pihak ketiga dan sebagainya sesuai prosedur hukum. Harapannya satu, masyarakat ini pakai air yang bersih, itu aja. Iya. Kita malu, kemudian ada 24.000 sekian Sidoarjo ini kena stunting. Yang angka itu 20 tahun lalu ada di Trenggalek, sekarang pindah di Sidoarjo. Iya. Karena apa? Karena airnya. Bukan karena kurang gizi, tapi ibu-ibu itu yang hamil kemudian minum air tanah yang ternyata kaya zat besi. Lah, ini yang ingin kita dorong, karena ini kan pasti sistemik, Prof. Iya. Ini sistemik, sehingga harus didorong 3 tadi, berlangsung juga yang lain. Tapi kami ingin mengeksekusi sehingga satu masalah selesai. Skemanya adalah satu masalah selesai, pindah yang lain, nggak tanggung-tanggung seperti itu. Saya kira itu. Ya, luar biasa. Jadi apa yang dijadikan agenda 3 besar ini, mulai urusan jalannya. Tiap hari kita dengar kok keluhannya orang Sidoarjo mesti jalan. Memang betul loh Gus, jalan, layanan-layanan yang lambat. Akhirnya reformasi birokrasi nanti yang panjenengan akan lakukan. Kemudian air bersih, PDAM penting. Ini soal air, karena dulu Prabu Erlangga kemudian dengan Empu Baradanya membagi wilayah Sidoarjo itu, Jenggala, basisnya air. Waterfront City itu ajaran dari Prabu Erlangga, dan saya berharap memang dihidupkan oleh panjenengan. Kaono wong Sidoarjo nggak dapat air bersih, wes barokah kabeh, digawe wudu, digawe salat, amale akeh tambahan kita. Terus stunting, menarik, stunting yang di Trenggalek 20 tahun lalu keboyong saiki koyoke. Nah, karena di sana juga ditangani oleh Gus Ipin. Sekarang di Sidoarjo wajib panjenengan tangani, apa mana sesama Gus. Ini sesama Gus. Sesama UNER juga. Dan sesama UNER. Sesama UNER juga. Ya. Alhamdulillah. Dan tadi ini Pak Direktur Probadri menarik, beliau gini, Tuban muda, Pacitan muda, Sidoarjo muda. Gresik. Nggak disebut Pak, Mbak Tika, nggak disebut. Aku karep nyelang ini, Gresik kok nggak disebut Gus? Nah itu dia, saya udah bilang. Biarin nepotisme Pak. Dan UNER juga loh ya. UNER juga. Tuban 27 itu UNER juga. UNER juga. Jadi ini maka berarti mudah-mudahan UNER kan akan sangat berarti. Dan amin. Kita sebagai alumni Dr. Cak Win. Ya, kalau siap. sudah ini berarti kan harus tambah sambung. Apa peran dari alumni UNER yang di Sidoarjo untuk mensupport ya agenda besar Pak Bupati ini? Gitu. Ya, silahkan. siap. Jadi gini. Siapa koyo opo sampean terangno. Ya. Assalamualaikum, Mas Jojo, Probadri, Gus Mudor juga. Alhamdulillah sore ini kita kebagian waktu gara-gara Mas Jojo juga ini. Jadi kalau saya mewakili teman-teman IKUA itu berangkat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Itu membicarakan tentang kepemudaan. Nah, ini pas sekali pemimpinnya pemuda ya. Nah, nanti harapannya dari IKUA pemuda-pemuda yang ada di Sidoarjo itu kita beri kita fasilitasi. Ya, dan saya kira banyak lah di Sidoarjo itu pemuda yang kriteria yang memenuhi syarat yang perlu untuk maju itu, di mana berakhlak mulia, kemudian sehat. Kalau berakhlak mulia di Sidoarjo banyak pondok-pondok pesantren, termasuk miliknya Ayanda Gus Mudor ini udah terkenal itu, Bumi Sholawat itu siapa yang nggak ngerti? Semua tahu. Nah, apalagi ada produknya, satu lagi, dua ya, ada SMA progresif ya Gus ya, sama SMP progresif. Nah, nanti ada sendiri. Itu sudah menelurkan produksi yang saya hubungkan dengan stunting tadi tuh. Tapi nanti dulu ya. Mungkin Gus Mustor yang lebih bisa menerangkan itu. Nanti saya tinggal nambahi gitu deh. Yang kedua yaitu tangguh, cerdas, mandiri, profesional. Nah, kalau pemimpin kita lulusan UNER lu. Mas Jojo, siapa yang nggak dibilang nggak profesional? Pasti profesional. Nah, saya kira sudah lengkap di sini.
Kemudian kita mari flashback dulu ke berapa tahun yang lalu. Di sana ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera. Itu termasuk ada Bung Karno. Kalau dulu panggilannya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Nasir. Sekarang Sidoarjo itu Cak. Oh iya. Cak Partowijoyo, Cak Win. Dia nggak berani ngomong Cak Mugdor, nggak berani. Ini kekhususan. Nah itu beliau tuh Pak Karno tuh bulang ujuk-ujuk tua seperti itu, enggak, dulu pemuda, masih jadi presiden. Tadi umur berapa itu? 30 atau 44 ya? Nah 44 sudah jadi presiden. Bayangkan sudah memikirkan seluruh bangsa Indonesia. Dan infrastruktur, jangan ngomong infrastruktur model apa dulu itu. Nah itu pun bisa menghantarkan sampai presiden yang ke-7 ini. Nah Sidoarjo sekarang punya Gus Mudur yang masih muda, kepemudaan di Sidoarjo buana itu stoknya itu. Nah, kemudian nanti kalau jadi gini Mas Jojo, kami dari IKUA itu sudah membuat suatu apa ya Gus ya, suatu masukan. Dan hampir setiap Sabtu dan Minggu kami ini ngesum, nggak usah kumpul, sudah ngesum. Setiap Sabtu itu dari tim ekonomi ada. Tim ekonomi ini yang mengombandani Cak Kolis. Beliau udah lulusan apa tuh luar negeri dan lain sebagainya. Jam terbangnya udah nggak bisa diragukan lagi. Kemudian dari tim kesehatan, ada dari tim ekonomi, fisik, sampai pariwisata dan budaya. Nah, nanti kita mengakomodir adik-adik pemuda-pemuda ini nanti. Nah. Jadi alumni akan berperan dan luar biasa Cak Win kalau alumni akan berperan, dan terima kasih nih Prof. Furlina juga sudah hadir. Prof. Furlina, terima kasih atas support panjenengan gitu ya, dan para guru besar yang lain yang sudah hadir, dan Mbak Tika, banyak sekali yang akan kita diskusikan dan akan gali dari Gus Muhdor, seorang pemimpin muda yang terpilih dan alumni Universitas Airlangga. Maka ikuti yang berikut ini terlebih dahulu dari jaringan Radio Suara Sidoarjo. Ya, baik, terima kasih Prof. Jojo dan juga semua yang sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan, sedang nonton juga perbincangan kita sore hari ini di program Airlangga Forum. Sebelum kita lanjutkan, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh.
Bahkan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600 juga 1500 ml, juga kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Ya, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat dari LPPL se-Jawa Timur, juga sahabat dari Erlangga Forum sore hari ini. Kembali saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio co-host yang nanti juga akan bersama dengan Prof. Jojo sebagai host ya. Ini kita juga informasikan sekali lagi untuk semua dari sahabat-sahabat yang sedang menyimak juga perbincangan kita sore hari ini di program Erlangga Forum, baik di Suara Sidoarjo maupun di Persada Kabupaten Blitar, juga Pradia, Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang yang sore hari ini juga menyiarkan secara langsung untuk program sore hari ini di Erlangga Forum. Anda bisa sampaikan juga pertanyaannya ataupun yang ingin sharing juga di 031-896-1514, WA 0821-3264-109. Yang sedang nonton juga baik di YouTube Live Suara Sidoarjo, di launcher Android Suara Sidoarjo, ataupun juga di Facebook, Twitter, dan Instagram Suara Sidoarjo, Twitch juga, media-media sosial yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Silahkan boleh tinggalkan pesan juga di sana, DM atau inbox juga ya. Nanti akan dibacakan oleh tim redaksi. Prof. Jojo sore ini di redaksi sepertinya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana, apakah dibacakan dulu atau gimana? Ya, nanti gini, saya menyapa dulu. Jadi Gus Mudor, alhamdulillah hari ini sebenarnya yang bergabung sangat banyak, dan para guru besar, ada Prof. Lina, Prof. Dewa Ketut Meles. Ini selalu mengikuti agenda Erlangga Forum, dan juga dosen-dosen Universitas Erlangga, Gus Mudor, yang tinggalnya di Sidoarjo. Ini laporan semua. Saya dengar lewat YouTube, lewat Facebook sejak sebelum jam 3:04 gitu, Cak Win. Stay tune ya. Ini laporan ada keluarga Bu Herini misalnya, yang dari Fakultas Hukum, ada dari kedokteran, anak-anaknya juga di kedokteran. Ini juga jadi semua memantau dan mengikuti dari YouTube, gitu. Dari YouTube ingin tahu bupatinya soalnya ya, ingin tahu. Dan Gus Mudor, mohon maaf kok langsung datangnya di studio, itu ada pesan sebenarnya Gus Mudor. Jadi dengan datang di radio, harapannya Suara Sidoarjo ini semakin dekat dengan Gus Mudor, sehingga suara dan kebijakan Kabupaten Sidoarjo akan semakin bisa didengarkan. Amin. Iya. Amin. Ya rabbal alamin. Supaya kurang apik iku aja dipikirno saiki ya. Insyaallah. Jadi kita lanjut, ingin tahu gini, sebelum sahabat Erlangga Forum, saya yakin Gus Mudor dengan 3 agenda besar itu tadi, capaian ke depannya yang menjadi prioritas ini, karena gini, urusan pesantren, urusan pendidikan, ini kalau saya browsing urusan janji-janji beliau itu, kira-kira sekarang kan usum setelah dilantik kemudian 100 hari ke depan dengan 3 agenda besar ini. Selain ini Gus, untuk urusan kaum milenial ada program khusus Gus Mudor? Makasih waktunya. Ada beberapa program untuk milenial yang terutama mungkin bisa dieksekusi 2022 ya, karena memang ini juga dibutuhkan infrastruktur, terutama kita ingin bangun
youth center, jadi pusat pemuda, ada working space-nya, semuanya bisa di sana, job fair di sana, semuanya di sana. Kita sudah cekkan kemarin, kita berangkat ke Jakarta, ketemu Menteri BKPM tentang investasi dan sebagainya. Beliau welcome juga, bahkan juga kaget, ada ya bupati gini, muda terus ke sana kemari, cari sana cari sini, karena kami tahu tugas ini belum dilantik Gus ya, justru belum dilantik ya Gus. Justru belum dilantik, harus lebih semangat, apalagi ketika dilantik lebih semangat lagi. Nah kenapa? Karena memang kita melihat deg-deg juga ketika undang-undang pilkada ini seandainya 3,5 tahun 2024, artinya ada tanggung jawab lebih, bagaimana kemudian yang kita janjikan ini bisa terrealisasi. Filosofinya simple, andaikan ada sumur sedangkan kita butuh air, bukan sumur itu yang mengantarkan ke orang yang butuh air, tapi orang yang butuh air harus mendekat ke sumurnya untuk ngambil air. Sama juga, ada beberapa anggaran ini yang ada di Jakarta. Pemerintah daerah wajib jemput itu. Jangan tunggu pemerintah pusatnya ngasih ke Sidoarjo. Sidoarjo-nya harus proaktif berangkat ke Jakarta, cari apa yang bisa untuk diterapkan di Sidoarjo. Dan ini ternyata banyak. Termasuk juga ketemu sama Bu Risma, Mensos, ketemu dengan Kementerian Koperasi, UMKM, semua. Karena kami inginkan ada beban ketika ini 3,5 tahun, sedangkan janji-janji kita banyak. Harusnya ada yang lebih dibanding yang 5 tahun dong. Nah, caranya apa? Kita jemput ke sana, kita pastikan ke sana ada ndak buat untuk Sidoarjo, ada ndak? Ada. Jadi mulai sekarang, jadi Gus Mukdor artinya sekarang ketuk banyak pintu dari para menteri itu justru untuk mendapatkan sumur tadi itu ya, dibawa ke Sidoarjo demi Sidoarjo. Airnya untuk masyarakat Sidoarjo itu. Saya yakin juga ada beberapa alumnus Unair yang kemudian ada di Jakarta, ini perlu juga, karena saya yakin semakin banyak channeling juga, channel linknya oke, saya kira lebih diuntungkan juga. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat Sidoarjo. Alhamdulillah Gus Mudor, kita semua sahabat Erlangga Forum sudah mendengarkan bahwa Gus Mudor sudah mengetuk pintu di Jakarta dengan para menteri-menteri. Beliau justru sebelum dilantik berkoordinasi, dan bagaimana alumni-alumni UNER di sana juga bisa berkontribusi. Saya yakin peran alumni penting, dan untuk jaringan-jaringan di Jakarta itu Gus Mudor Sekolah Pasca Sarjana juga akan siap mensupport dengan berkolaborasi. Saya yakin Prof. Badri Munir ini kan jaringannya para menteri nih Gus. Siap. Jadi apa yang bisa disumbangsikan Sekolah Pasca Sarjana kalau hal semacam ini, Prof. Badri? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, tentu dalam 100 hari kerja pertama Bupati, janji-janji tadi yang sudah disampaikan itu harus ditunaikan pasti. Untuk sementara berperan sebagai firefighter ya, itu pemadam kebakaran setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian tentu bagi Bupati terpilih juga tidak lupa dengan agenda yang lebih jangka panjang, yaitu masalah transformasi ekonomi tadi sebagai program kelima dari Pak Jokowi. Sekolah Pasca Sarjana tentu insya Allah bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, misalnya untuk menentukan kira-kira sektor strategis apa yang mau diangkat. Kemarin kami sampaikan di beberapa kesempatan kalau Sidoarjo adalah lumbungnya industri. Nah, kalau industri yang bernilai tambah tinggi tentu akan jauh lebih bagus bagi Sidoarjo. Bagaimana itu adalah industri yang advanced manufacturing. Saat ini Singapura juga melakukan hal yang sama. Misalnya nih, ketika Kabupaten Batang bisa mendapatkan investasi dari
Tesla untuk memproduksi baterai mobil listrik, tentu ini juga kesempatan yang terbuka, Gus. Kalau saya bayangkan ini panjenengan sowan ke Menko Pak Luhut Panjaitan misalnya, sebagai orang yang memang paling dekat dengan teman-teman dari pebisnis dari negara China, khususnya yang menjadi lawan dari Tesla, ya. Misalnya BYD ya, Beyond Your Dream gitu, terus atau Geely atau apa, membuat baterai listrik di Sidoarjo misalnya. Dengan cara-cara yang seperti itu, di satu sisi firefighter, tapi di sisi yang lain ada agenda besar bagaimana melakukan transformasi ekonomi Sidoarjo dengan memfokuskan pada industri-industri yang berteknologi tinggi atau bernilai tambah tinggi. Tentu secara umum nanti GDP per kapita dari Kabupaten Sidoarjo akan meningkat. Masalah terkait apakah industri baterai listrik atau industri-industri yang lain nanti bisa kita diskusikan sambil melihat tren di dunia. Tapi peluang itu ada, sambil meminta bantuan para menteri yang tadi disampaikan oleh Prof. Jojo tadi. Ya, jadi luar biasa Gus Mudor, Sekolah Pasca Sarjana ini juga siap untuk berkontribusi pengembangan Sidoarjo, termasuk urusan jaringan-jaringan investasi, sehingga jenengan kan punya PR besar gini. Ojo sampai image orang tentang Sidoarjo gitu, ono banjir, macet, sampah, itu semua akan terombak nanti dengan kehadiran panjenengan yang orang alumni Universitas Airlangga. Soalnya kalau beliau suka jemput bola, Prof. Badri, beliau tadi kan jemput bola ke Jakarta. Nah, karena saya ini bagian kemitraan kan, amanat dari jenengan, saya juga jemput bola. Jemput bola gimana? Gus, kalau gitu yuk lanjut sekolahnya di Sekolah Pasca Sarjana, Gus. Iya, benar-benar. Nanti ngajak juga teman-teman pers yang ada di Suara Sidoarjo, kumpul kuliah bareng. Setuju, nanti saya ikut gitu ya. Bisa ketemu nanti, ada beberapa menteri di kabinet ini yang juga sedang ditata oleh Prof. Badri untuk juga sebagai pengajar, menjadi Dewan Kehormatan. Jadi insya Allah kita bisa saling bersinergi lah gitu ya. Untuk itu alumni berperan. Gimana Cak Win untuk pengembangan alumninya untuk selalu mensupport di luar program-program yang rutinan gitu, yang Sabtuan ya itu, tapi apa yang nanti dalam buku yang sudah disediakan tadi itu yang diserahkan kepada Gus Mudor isinya apa ya? Jadi gini Mas Jojo, jadi di dalam undang-undang tadi ya kepemudaan itu bahwa pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat tentunya yang ada di Sidoarjo wajib, hukumnya wajib bersinergi. Nah, kami IKUA sebagai warga Sidoarjo juga wajib mendukung program-program yang sudah dicanangkan. Ada 17 ya Gus ya. Ada 17 janji. Iya. Nah, itu kami siap mendukung itu, terutama yang diutamakan infrastruktur tadi Pak. Jalan-jalan di Sidoarjo itu wajib dibenahi yang bagus, karena dari jalan yang bagus itu nanti para investor tuh pasti datang. Dan ingat Gus, saya ada kabar para investasi di Sidoarjo itu nomor 4 setelah Pasuruan. Nah ini kita ngejar. Kalau tadi itu Gus Mudor bilang bahwa stunting kita diboyong ke Sidoarjo. Nah itu kita harus menghapus itu, dan investasi ini harus besar di Sidoarjo. Kalau infrastrukturnya sudah diperbaiki, termasuk beton apa itu, nah itu insya Allah nanti akan berdatangan sendiri kok investor. Kalau jalannya lancar, ya. Barang, orang, jasa itu akan enak. Nah, pengiriman dari Jakarta ke Sidoarjo. Pasien yang saya ini sakit dari Surabaya ke Sidoarjo nyaman kalau jalannya enak. Iya. Gitu. Namanya dokter gigiku ini. Iya. Jadi itu Mas Jojo, nanti mudah-mudahan setelah tanggal 17 Gus, kami dari KUA itu masukan-masukan lah untuk bupati kita ini. Kami serahkan. Ya, mudah-mudahan ada sinergi-sinergi yang bisa kita bangun ke depannya gitu. Siap, pokoknya IKUA Sidoarjo siap. Di konser-konser jazz musik dikembangkan di Sidoarjo. Oh ya, nah itu gini Mas Jojo. Nanti khusus saya menyampaikan ke Gus Mudor bahwa di depan McD itu Gus, yang ada di wilayah Ponti ya, itu kan ada panggung Gus.
Memang nggak terlalu besar, tapi itu view-nya bagus sekali ke anu. Nah, saya mungkin nanti mengusulkan di sana mungkin Senin ada Ghost Blues Night, ada Panbers Night, ada Beatle Night, Iwan Fals Night. Kalau perlu Kartoloan Ludrukan Night. Dari kawan siap. Jangan lupa juga jadi panggung sholawat. Itu pasti. Kamis malam Jumat nanti sholawatan, ada musik hadral. Pokoknya budayanya kita tonjolkan nanti. Dan ada festival-festival itu gitu di tadi itu yang jenengan sebutkan tempatnya. Saya tidak sebutkan mereknya tadi karena nggak iklan di sini kok. Iya, benar. Justru kita singgung-singgung supaya pasang iklan, Mbak Tika. Gitu. Iya deh. Kalau saya pokoknya ngikut, MC-nya jangan lupa saya gitu. Promosi. Apalah Gus Puter nanti satu kelas pasta. Ya. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan dari yang disampaikan saya. Ini termasuk salam dari komite sekolah di sekolah SMA di mana dulu panjenengan sekolah. Ternyata guru-gurunya titip salam ke WA saya ini loh. Titip salam aku SMA 4. Aku nggak nyebut loh, karena kalau artinya apa modal sosial kalau saya membaca mulai guru-guru SMA-nya komite SMA di yang dulu di mana panjenengan sekolah itu support di acara ini ya. Dan sekarang ada pertanyaan ini Mas Irfan Hadi Susanto tanya, bagaimana policy Bupati Sidoarjo yang baru untuk mengatasi kemacetan di Bundaran Alohawaru yang sampai hari ini belum teratasi? Ini pertanyaan nanti akan direspon. Ada juga Abdul Halim Eka Utama. Ini yang tanya iki tanya iki rada beling iki Halim iki. Berapa Gus modalnya waktu pilihan kemarin, berapa M Gus? Rek iku aku gak malu-malu, aku mau conotok iki ya. Kemudian Alifa Karina, selamat, saya ingin bertanya tentang masa depan perkembangan perikanan di Sidoarjo. Ya, dulu ikan itu kalau kita ngomong Banten itu pasti Sidoarjo. Pasti Sidoarjo. Ngomong padi kan ngono Mbak Tika. Iya. Bagaimana ini dihidupkan kembali, dan sebelum ini dijawab Mbak Tika tolong dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di studio. Oke. Nah, ini dia. Dari yang sudah masuk juga pertanyaannya. Tadi sempat dijelaskan tentang ruas jalan ya. Ini ternyata ada Pak M. Nurkolis dari Tanggulangin. Ini juga menginfokan kok banyak jalan yang rusak gitu ya, terutama arteri Porong yang mengarah ke Surabaya, dan juga ada truk sampah yang baknya itu tidak layak pakai lagi. Nah, supaya mengangkut sampah ini hasilnya sampahnya ini banyak yang terjatuh ke jalanan. Gus, ini mohon dong bisa disikapi nantinya ya. Ada juga Mbak Dika di Sugiwaras. Nah, kalau Mbak Dika di Sugiwaras ini lebih men-sharingkan tentang PKL yang ada di Taman Pinang itu supaya bisa dibina lebih tertata dan bersih, terutama pengelolaan sampahnya. Dan ada juga Bang Tiger. Bang Tiger ini mewakili dari komunitas PERSSI ya, Persatuan Seniman Seniwati Indonesia. Mohon arahan dan bimbingannya, bagaimana kondisi pandemi ini banyak pengangguran, apalagi pekerja seni yang tidak mempunyai pekerjaan. Mohon dukungan dan semangat untuk kami, langkah apa yang harus kami lakukan. Terakhir, ada Restu di Bluru Kidul mungkin ini ya. Salah satu masalah utama bagi generasi muda saat ini adalah mencari lapangan kerja, karena jumlah pekerjaan lapangan pekerjaan ya yang ada saat ini berbanding jauh dengan jumlah para pemuda yang mencari kerja, sehingga banyak kemudian umur 24-25 ini masih nganggur. Nah, ini inovasi apa sih Gus terkait dengan ini yang mungkin dilakukan begitu? Salam hangat dari warga Sidoarjo. Oke, oh ya. Saya tadi sudah mau menawarkan begitu ya, Billy. Iya, boleh dibantu dulu karena banyak banget pertanyaannya. Jadi ini boleh dibantu dulu biar dicatat dulu gitu ya. Tapi begini Mbak Tika, dengan berbagai persoalan yang akan dipilih, jangan khawatir lah dulur-dulur tadi, kaum petani, jangan khawatir. Saya yakin Gus Mudur itu welas asik. Insya Allah. Ya. Kalau sampai nanti ono kurang-kurangnya langsung gini, lapor siapa? Ke Bumi Sholawat. Oke, mungkin saya ulang dulu ya. Ringkasnya begitu Gus Muhdar ya. Pak Nurkolis tadi dari Tanggulangin itu memfokuskan tentang masalah jalan berlubang di Porong.
Ya, jalan berlubang di Porong, terus bak sampah yang sudah tidak layak pakai itu loh. Kok masih banyak yang ada, terus itu sampahnya jadi berserakan kan. Ada Mbak Dika, Mbak atau Mas ini ya, Dika di Sugiwaras gitu aja. Ini terkait PKL yang ada di Taman Pinang. Jadi mohon untuk dibina supaya lebih tertib gitu dan bersih. Ada Bang Tiger dari Persatuan Seniman Seniwati Indonesia. Jadi ini Bang Tiger ini tentang pengangguran. Pekerja seni ini banyak yang nganggur sekarang karena dampak pandemi. Jadi bagaimana? Termasuk Billy nih ya. Oke, ya tugasnya Bupati Hurung dilantik. Aduh. Terus juga satu lagi ya Gus. Iya, satu lagi Mbak. Restu di Bluru terkait dengan generasi muda, tapi ini ternyata lapangan pekerjaan dengan jumlah lulusan ini ya, ini tidak sebanding sehingga banyak terjadi pengangguran begitu. Pengangguran, tapi itu mereka masih generasi muda. Gimana? Monggo Gus Mudor bisa dieksplorasi dan bagus dengan acara ini belum dilantik sudah banyak persoalan ditawarkan kan kepikiran saya ini. Siap. Yang pertama tentang dari Pak Nurholis tentang jalan di Porong ya. Yang pertama, tidak semua masalah itu wilayahnya bupati. Jadi jalan juga sama. Jalan ini ada 3. Provinsi. Ikut jalan nasional, provinsi, apa kabupaten. Nah ini penting. Pertanyaannya saya tahu ini jalan provinsi. Kenapa? Jadi kewenangan provinsi gitu ya? Iya, kita enggak. Mungkin memang masalahnya adalah ada yang terputus. Sebenarnya seperti ini, yang dibangun besok adalah komunikasi dengan Dishub provinsi. Jangan sampai kemudian, karena memang provinsi juga matanya terbatas. Nah ini penting. Nah yang penting adalah masyarakat memahami bahwa jalan itu enggak semuanya, walaupun atas Sidoarjo ini tanggung jawabnya Pak Bupati bukan. Jalan sesuai klarifikasi. Yang kedua tentang bak sampah. Nah, sekedar info Mbak, ada yang menurut saya ini kurang begitu cocok di hati. Dibanding satu TPA yang besar, kemudian dari daerah Tarik misalkan, terus dibawa ke Jabon dan sebagainya, dari Taman dibawa ke Jabon karena TPA-nya di Jabon. Ini pasti anggaran untuk angkutannya tinggi. Bahkan separuh dari DLHK bisa jadi anggarannya karena angkutan ini. Cara yang bisa dieksekusi adalah bagaimana kemudian menciptakan TPST atau TPS kawasan yang mampu untuk meredus itu. Buat apa? Biar biayanya ini tidak habis di angkutan. Masalah hari ini adalah sampah di rumah tidak terolah dengan baik, langsung pindah ke TPA di Jabon. Sampai kapan Jabonnya kuat? Sampai kapan TPA-nya ini kuat menampung tanpa diolah? Selain itu memang bebannya tinggi di angkutan. Cara yang terbaik adalah membuat skup-skup TPS kawasan yang mampu meredus itu. Pertama ngurangi biaya angkut, yang kedua biar TPA-nya nggak full karena diolah dulu. Termasuk bak sampah ini juga. Mobil angkutan juga. Kenapa? Karena memang bahasanya gitu di Pulau Soro. Sampahnya di taman dibawa ke Jabon. Harus dipikir secara komprehensif lah. Artinya misalkan Taman, Sukodono, kemudian Gedangan dibuat TPST kawasan, jadi angkutannya nggak mahal dan ya juga lebih awet karena gak di Pulau Soro jauh segitu banyak yang anggarannya entah kemana. Yang ketiga tentang PKL, masalah di Taman Pinang ini memang kita dihadapkan dua hal juga sih, antara kemudian ditata atau kemudian mereka juga kasihan karena kalau nggak jualan di era seperti ini juga
susah. Libur 2 hari sudah utang tetangga itu. Urusan perut. Sehingga yang diharapkan ke depan ini tidak bisa langsung serta merta mengeksekusi. Harus ada pelan-pelan. Karena gini, terkadang kita buatkan tempat yang bagus pun mereka ini tidak sabar. Tidak mau. Tidak mau, karena sedangkan orang pindah toko dari X ke Z, walaupun sudah ada pelanggan tetap, masih kadang ya pelanggan ini nggak ngerti. Ya, betul. Lah memang ada proses itu, ini memang pelan-pelan. Apalagi kemudian ada beberapa PKL yang memang tidak asli lah Sidoarjo. Nah, kita dorong, kemudian yang kita dahulukan, kita edukasi, kita siapkan tempat yang kemudian representatif lah. Jadi saya yakin teman-teman PKL juga hatinya tidak mau lah kejar-kejaran terus sama Satpol PP, kan tidak juga. Lah saya senang juga, ya semuanya pengen senang. Semuanya pengen senang, sehingga harus ada titik temu. Dodolan ya dodolan, tapi kemudian jangan sampai sampahnya berserakan dan sebagainya lah, diatur. Apalagi kemudian ini berlangsung lama, apalagi ada sungai di tengah itu yang kemudian orang setelah jual buang sana. Banyaklah masalahnya, tapi saya yakin ini bisa diambil jalan tengah. PKL senang, pemerintah senang, masyarakat senang. Karena saya yakin model seperti ini yang menggerakkan ekonomi bawah itu ya seperti ini. Bukan di swalayan besar itu, tinggal bagaimana kemudian mau ditata dengan baik, difasilitasi dengan baik, gak kejar-kejaran lagi sama Satpol PP. Semua senang lah istilahnya. Yang keempat, pengangguran. Ya, terutama pekerja seni ini, tapi kayaknya pekerja seni bukan hanya Sidoarjo ya, Prof Jojo ya, di semua tempat ini kayaknya ya. Saya kemarin sempat juga diskus lama dengan Dekesda, termasuk beberapa pegiat seni, bagaimana kemudian kita buat ekosistem baru seni serta bisnisnya. Nah ini penting. Jadi jangan sampai orang bisa ngelukis, lukisannya bagus tapi nggak laku. Nah ini bisa bersama-sama dengan pemerintah, karena kemarin misalkan di Dinas X ternyata lukisannya kuda nih. Lukisannya kuda. Ketika saya tanya, apa artinya kuda ini buat Sidoarjo, enggak ada. Nah ini bisa galeri seninya enggak, Gus? Di Sidoarjo ada galeri seni? Apa belum? Ada juga pasar seni, pasar seni, tapi nggak jalan. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian kita ciptakan ekosistemnya, Pak. Jadi Pak Prof, kita siapkan ekosistemnya, kesenian hidup, tukang seninya hidup, masyarakat juga tahu budayanya. Contoh misalkan, saya iri kemudian kita ke Banyuwangi, masuk pendopo, diberitahu lukisan ini ceritanya ini Gus, lukisan ini ceritanya ini Gus, dan semuanya itu indah. Artinya apa? Itu juga ada nilai edukasinya. Jangan sampai kemudian kita malu lah. Erlangga itu 1000 tahun yang lalu buat Sabtowaringin Jakti Bendungan itu, serta membuat sungai 21 biji itu 1000 tahun yang lalu. Kita anaknya ngurusi sungai yang gak jelas, banjir. Ini banjir. Nah, ini perlu edukasi seperti ini. Untuk apa? Satu, saya yakin Sidoarjo semuanya sepakat ini. Sidoarjo itu kehilangan ikon. Kita, kalau saya ya ngelihat orang pakai baju I love Bali, aduh, kenapa kok gak I love Sidoarjo? Apa nggak ada yang lebih dibanggakan? Nah, itu tugas kami besok adalah menggali sesuatu ikon yang ada di Sidoarjo, atau bahkan menciptakan ikon itu. Nah, sehingga pelan tapi pasti kemudian masyarakat Sidoarjo ini bangga. Jangan sampai tidak ada kebanggaan pada tanah kelahiran, minimal lah mereka ini tahu kalau leluhurnya dulu Airlangga ternyata punya visioner seperti itu. Jangan sampai generasi selanjutnya
seperti ini. Iya, iya. Pertanyaan kelima, lapangan pekerjaan. Saya kira ini dialami semua sama daerah-daerah lain. Daerah yang lain sama. Tugas pemerintah karena ekonomi sama dengan konsumsi tambah investasi tambah government tambah ekspor kurang impor. Tugas government sebenarnya dua, memberikan insentif atau stimulus untuk menggerakkan ekonomi, itu aja. Nah, sehingga ini yang akan kita dorong, makanya dari program kami banyak yang kemudian bentuknya insentif sama stimulus. Selain itu kita juga berusaha, makanya kemarin kita ke BKPM bagaimana caranya ada 80 triliun hari ini. Jadi yang BKPM Jakarta ini bisa narik kemudian investasi hari ini mau sekitar 80 triliun. Kecantol satu kita di Sidoarjo, alhamdulillah. Kenapa? Karena waktunya era seperti ini. Iya, iya. Nah, ini yang kita dorong. Walaupun juga kita siapkan nanti ada namanya kurma. Kurma ini pemberian modal kepada ibu-ibu, konsepnya joint income. Jadi ibu-ibu itu bukan lagi pasif, gandol bojone tok gitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita ingin menggerakkan konsepnya joint income. Tapi yang terpenting di sana harus ada pendampingan. Nah, prinsip yang dipakai dari awal Mukhtar Subhandi ini memang pembangunan yang ada di Sidoarjo harus ada sinkronisasi pentahelik antara pemerintah, investor, media, akademisi, termasuk UNER ya, sama yang terakhir masyarakat. Saya yakin ketika 5 elemen ini bahu-membahu, komunikasi jalan, semua mesti gampang. Nah, ini yang kita dorong terus, makanya walaupun sebelum dilantik komunikasi dengan semuanya ini mulai kita garap. Untuk apa? Untuk kemudian bisa mendapatkan masukan. Tanpa kelima elemen ini saya yakin pembangunan susah. Nah, tadi ada dua lagi. Bundaran Waru. Oh iya, Bundaran Waru tadi kemacetan di Bundaran Aloha dan juga nyalon kemarin habis berapa gitu ya, Prof? Waduh, berat sekali ini. 2 pertanyaan ini, Gus. Ini pertanyaannya KPK ini. Mungkin begitu nih, bisa jadi enggak ya? Enggak. Ya, silakan. Bundaran Waru yang jelas kami sudah mulai komunikasi bagaimana satu persatu ini diudari. Kalau semuanya tidak bisa, anggaran kita terbatas. Yang kedua, kita ini dilantik selandainya besok Februari. Sebenarnya yang anggaran yang kita pakai 2020 kemarin yang dibuat. Nah, yang tercantum di sana adalah Rumah Sakit Sidoarjo Barat sama si frontage ini. Ya, kami ingin pastikan frontage ini tidak seperti kemarin. Artinya jangan sampai kemudian rumah yang sudah dibeli ini tidak terselesaikan. Karena biasanya kalau sudah dibeli lek diselesaikan misalkan tonggone iki sing gak gelem ngali ya gak ono koncone gitu kan. Lah, kita ingin eksekusi itu saja karena memang yang di tengah itu kelihatannya masih punya TNI. Nah, sehingga butuhkan sebenarnya ada di Perpres tahun 80 itu tentang flyover Gedangan sama flyover Aloha. Ada. Cuma masalahnya kapan turun. Karena memang ada pun kena refocusing. Kita ini dihadapkan tantangan 2 tadi. Di awal saya sebutkan. Dan bencana dan Covid tadi itu. Iya, Covid karena dan bencana. Sehingga walaupun di Perpres 80 itu tercantum misalkan flyover Gedangan 478 kalau tidak salah, sama flyover Aloha 428 miliar ada. Masalah, ini kan masuk proyek strategis nasional kan? Iya, di Perpres 80 sebenarnya. Mudah-mudahan kok Gus nanti jenengan itu gedor-gedor di Jakarta gitu langsung proyek strategis nasional langsung turun. Ludak ngoten niku. Iya. Kita yang disupport dengan Pro Badri ya. Nah, itu penting sebenarnya karena kalau kita ini juga baru belum punya bahasa nih kalau ngomong itu gak mandi.
dorong dianggap gitu kan. Saya yakin kalau senior-senior di UNER ini ikut menyuarakan pasti lebih didengar. Amin. Nah, memang ada, cuma karena refocusing geser semua. Termasuk yang di frontage itu sekitar 200 sekian miliar. Akhirnya ya dieksekusi dengan anggaran kabupaten sendiri kan. Ya, ini ternyata Gus dari teman-teman SMA Panjenengan, dari dosen-dosen UNER yang tinggalnya juga di wilayah Sidoarjo, yang dulu pernah kuliahnya di Belanda itu gini, Cak, yang ngatasi PKL nanti saya akan beri program khusus ke Pak Bupati, model-model Grotemarkt. Kalau di Belanda itu ada Grotemarkt. Grotemarkt itu semacam pasar besar tapi terdiri dari PKL semua, tapi juga bagus. Ada time waktu bukanya, lokasinya ditentukan, kebersihannya nyaman. Pokoknya jangan dikira di negara maju tidak banyak PKL. Di seluruh, di Jerman, di Belanda, di Luxembourg itu banyak PKL, tapi sistemnya memang model kemasannya yang beda. Ya, dan itu teman-teman kami di Universitas Airlangga siap mensupport Gus Mudor. Janji loh, iki janjimu loh. SMS-mu tak wacono ini. Konco-konco Gus Mudor waktu SMA sing SMS gini ini. Nah, terus model-model yang urusan sampai di Bundaran Waru, kemacetannya katanya sampai ada penelitiannya yang nanti akan diserahkan juga ke Gus Mudor sebagai teman SMA. Waduh. Aku ngene, awakmu nek kok serano dhewe proyek dhewe, awas kon. Ini bukan artinya support akademik yang harus kita berikan, dan saya yakin ke depan ini yang rileks dulu Gus, yang sudah nanti program-program habis dilantik niat pertama dengan ini nyalon kan, sudah nyalon kan Gus Mudor ini sudah nyalon, agendanya itu niat nyalon sudah sangat bagus. Kemudian sekarang saya ingin tanya, dulu waktu kuliah di UNER ini, di UNER sudah terinspirasi untuk pakai nyalon Gus? Waktu nggak ada bayangan, nggak ada potongan. Aduh, bukan nggak ada bayangan loh ya, nggak ada potongan katanya. Ya, kalau jawabannya gini, saya mengingatkan Gus Dur dulu gini, aku iki Mas nek presiden gak potongan malah jadi. Ya. Iya. Itu Mbak. Iya. Gak potongan itu doa untuk jadi. Masya Allah ya, low profile ya. Nah ini Prof Jojo ada ditambahkan oleh Dr. Win. Apa yang sudah diutarakan Bupati tadi, baru itu udah Bupati sudah ya. Yeah. Jadi tentang Gus, sampah Gus. Saya 2 tahun yang lalu tuh sudah survei ke Pasar Porong ya, dengan 1 orang ke sana. Di sana tuh TPA-nya bukan main luas tuh, pasarnya pun luas. Nah, tetapi kami akan melakukan hal itu. Waktu itu kita berpikir Prof Jojo ya, bank sampah. Bank sampah. Nah, bank sampah itu di sana kita perhatikan juga di ibu-ibu TPS itu. Jadi ibu-ibu termasuk Bu Tika ini kalau masak kan sayur bayam itu kan nggak dimasak, akarnya sama batangnya itu kan dibuang. Nah, nanti kalau rencana kami ke depannya itu bisa disinergikan, nanti itu menjadi uang itu. Ya, jadi nanti ibu-ibu setelah masak di depan kresek itulah sampah sama biologis itu ya diserahkan. Nanti ada petugas yang nanti jadi kita olah sisa makanan, entah itu kulit apel apa, itu nanti bisa kita jual Gus. Kita rupakan bentuk maskot nanti. Kita tahu bahwa petani ikan di Sidoarjo, saya enggak ngomong yang tambak ya, petani yang kecil-kecil itu ratusan Gus. Dan contohnya kita ambil ikan lili aja. Ikan lili itu kalau dari kita ambil di kolam itu cuma 15 Gus. Tetapi kenapa di pasar itu baru kemarin saya ngantar istri 23. Nah ini ada sesuatu yang ada di perjalanan ini. Nah, monggo ini diapakan ini? Kasihan petani itu yang gula wentah, yang budidaya, yang glutro seperti itu 1-2 ribu aja untungnya. Tetapi yang mengantarkan ke pasar ini minimal 4.000. Nah ya, itu satu dari ikan ya. Kemudian ini IKA Airlangga kan berarti mensupport program itu toh. Sangat program. Nah, di samping itu yang maggot ini nanti akan menurunkan kos pengeluaran petani. Karena apa? Makanan istilahnya orang Sidoarjo pur ya. Sekarang tuh minimal tuh 9.500.
di atas 10.000 banyak. Nanti kalau ada dengan adanya maggot ini, mungkin bisa di mix gitu separuh-separuh. Nah ini sudah menurunkan kosnya dari petani, nggak apa-apa. Untung 1.000, 2.000 apa tuh kulaannya istilahnya. Dari maggot ini sangat murah sekali dan proteinnya sangat tinggi maggot ini. Nah kemudian satunya kompos, Gus. Nah, kita lagi membuat pilot project Gus di Desa Supandi ya. Nah, saya berangkatnya kemarin dari yaitu ada iri tapi yang tanda positif. Mulai saya kecil tempe ya sudah Supandi, Mas Jojo. Tapi sekarang kenapa kita ini kena geser dengan kota lain? Nah, sama anunya ini. Rasanya bukan mirip-mirip sudah. Harganya di sini 4.000, di sana bisa 9,5. Ya. Nah ini antara lain itu tempe ya. Kemudian teman-teman dari Kampung Unggul Supandi ini sudah ya Supandi di samping ini teman-teman menganukan kompos dan sudah bisa keluarkan produk ini. Cuman satu yang belum tentang harga. Memang harga ini paling sulit ya, bisa diterima masyarakat. Pasnya ini berapa harga ini dan kompetitor kita bukan main banyak. Kenapa kompos ini kok di Supandi? Di sana itu Gus, budidaya kambing itu banyak sekali. Nah makanya teman-teman memilih kompos kita dulu kan, dimana kotoran kambing dan urinnya itu untuk pupuk ini bukan main bagusnya. Memang kencingnya itu nomor 1 itu kelinci, nomor 2 baru kambing. Nah nanti ini kalau ini bisa, ini yang nangani Karang Taruna Gus. Nah terima kasih, itu berarti teman-teman IKUA ini mendampingi, pendampingan ya. Nah. Itu maksudnya didampingi dulu, nanti kalau udah, dan ini cikal bakal dari Supandi, di sana ada perikanan rencana ya Gus, ada pertanian. Nanti kalau ini sistemnya udah jalan, mau kita pindah kemana, ke tanah yang 4 hektar, 5 hektar, monggo kita iri dengan yang Banyuwangi tadi itu, bisa, kenapa enggak bisa. Jadi nanti ada green integrated farming. Ini teman-teman dari IKUA itu bercita-cita seperti itu. Dan itu kan yang akan diprogramkan dan saya yakin Gus Mudor ternyata panjenengan tidak sendirian. Karena apa? Karena IKA Universitas Airlangga dengan program-program tadi dan menggandeng Karang Taruna seluruh Kabupaten Sidoarjo, saya yakin lapangan kerja terbuka. Insya Allah. Untuk tadi yang lapangan kerja terbuka, lingkungannya semakin baik, ekonomi tumbuh, ibu-ibu rumah tangga juga semakin senang. Tentu ini akan hitungan-hitungan ekonominya nanti akan diberikan oleh Prof. Badri, tapi ikuti dulu komersial break berikut ini. Iya, baik, terima kasih Prof. Jojo dan sahabat. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo. Tak PE mari. Kowe lah duwe anak sih. Walah, anakku lagi gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukoke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kembali di program Erlangga Forum ya sore hari ini. Kita di sesi akhir ini tidak terasa ya Prof Jojo. Oh iya, kita saking semangatnya semua ikut beliau.
Benar sekali, dan ini juga disapa oleh sahabat-sahabat saya, bahkan yang dari Radio Surabaya pun katanya Bupatinya Sidoarjo keren ini ya, gitu katanya. Asik loh orangnya ya, saya lihat gitu katanya gitu. Ada salam untuk Bapak Bupatinya Sidoarjo katanya gitu. Terus juga ada salam dari Mbak Mia dari komunitas Sidoarjo Bersatu dan Berkarya, yang pernah ikut bareng giat penanaman pohon di Pulau Lusi. Semoga ke depan Sidoarjo lebih baik lagi, lebih peduli dengan orang kecil dan lebih membanggakan lagi. Semangat selalu buat Gus Muhdor. Ada Heni juga, salam ukhuwah, semoga amanah menjalankan tugas sebagai pemimpin Sidoarjo. Ada juga Mas Ramdan dari WhatsApp ya, di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Salam buat Bapakne Sidoarjo, semoga bisa amanah untuk menjalankan tugasnya sebagai Bupati Sidoarjo. Dan ini yang terpenting ya Prof Jojo, karena ada sebuah komunitas yang saya dirikan di Sidoarjo ini yang berangkat dari memang ingin membangkitkan potensi dari generasi mudanya Sidoarjo di Sidoarjo MC Club. Semuanya titip salam dan mudah-mudahan ada waktu jadi teman-teman dari Sidoarjo MC Club ini nanti bisa silaturahmi menghadap kepada Gus Muhdor sebagai Bupati Sidoarjo, katanya begitu. Berarti saya ini bagian dari MC Club loh ya. Oh iya, boleh nanti bisa isi persyaratannya dulu ya. Waduh. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya Gus Muhdor punya social capital yang besar. Ini potensi yang harus diberi makna oleh Gus Muhdor. Tapi bagaimana mengelola itu, saya yakin ada rumusnya itu. Dan Prof Badri di sesi terakhir ini akan memberikan rumus-rumus itu dengan pijakan kerangka teoritik yang kuat. Ya, silahkan. Terima kasih Prof Jojo. Terkait dengan saya kembali lagi tantangan besar bagi semua pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan orang-orang yang dulunya di kategori poor, miskin, rentan, vulnerable atau aspiring middle class menjadi middle class. Bagi yang middle class itu menjadi upper class gitu. Saat ini di Indonesia berdasarkan Susenas tahun 2016 ya, yang middle class itu 52 juta orang. Dari 52 juta orang, yang 10% itu sudah middle class yang mau upper class. Tapi yang 90% middle class ini rawan ke aspiring middle class dengan pendapatan antara 532.000 sampai 1,2 juta rupiah per kepala per bulan. Nah, kondisi COVID-19 ini tentu menyebabkan yang 90% tadi itu diakui atau tidak memang terdorong ke aspiring middle class ini. Nah, tugas dari pemerintah daerah adalah bagaimana caranya mengembalikan yang dulunya di middle class yang 90% tadi itu tetap di sana, dan pada yang sama yang middle class yang 10% dipindah ke upper class. Menurut kami pandangan terkait dengan transformasi ini cukup menarik, karena kalau kita lihat transformasi ekonomi ini sebagian besar nilai tambah yang paling tinggi itu adalah di sektor tertiary. Sektor tertiary ya paling banyak di sektor teknologi atau pariwisata. Nah, ini mungkin tadi Gus Muhdor dengan berbagai program khususnya membuat ekosistem seni di Sidoarjo itu sangat menarik untuk dilakukan, sehingga banyak wisatawan yang akan hadir di Sidoarjo. Selain menentukan kira-kira industri apa yang akan menjadi lokomotif, nanti perlu ada pengukuran memang secara detail bagaimana total linkage effect yang didapatkan oleh Sidoarjo. Misalnya nih, wisata memang di Sidoarjo, tapi tidurnya di hotel Surabaya. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Gitu. Atau misalnya wisatanya memang di Sidoarjo, beli souvenirnya itu di Surabaya, atau mungkin di daerah lain, itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga total linkage effect yang didapatkan oleh Sidoarjo ini akan semakin besar. Hal ini bisa dilakukan kalau ekosistemnya dibangun. Terus yang terakhir, Prof Jojo, terkait sama kepemimpinan, yang ingin saya tekankan adalah bahwa
memang saatnya yang muda yang memimpin. Tadi sudah saya berikan ilustrasi banyak pemimpin dunia yang memang berumur muda saat ini. Meskipun ada anomali-anomali kayak Amerika Serikat dengan Joe Biden atau Pak Mahathir Muhammad kemarin umur 91 gitu, jadi Perdana Menteri Malaysia. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan kemarin di Transmedia bersama Pak Farul Tanjung dan Pak Isnadi SK, Transmedia tetap bertahan ketika banyak tenaga andalnya itu pindah ke stasiun sebelah gitu. Karena ada baterai model of innovation paradoxes, ada harmonisasi antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. Kalau penelitian saya mengatakan begini, bahwa yang muda itu memang punya kreatif potensial yang tinggi gitu. Sedangkan yang tua itu punya crystallized knowledge. Maksudnya itu pemuda hadir dengan potensi kreativitas dan idealisme akan dunia. Harusnya begini, harusnya begitu gitu. Yang berjiwa muda, ini maksudnya yang senior, ada dengan pengalaman dan wisdom yang penuh makna. Nah, tentunya inovasi atau transformasi akan tercipta bila kedua belah pihak ini sinerginya ada, dan insya Allah itu akan membuat transformasi daerah Sidoarjo maupun daerah-daerah lain yang dipimpin oleh pemimpin muda akan bisa terlaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan sekarang Gus Mudor bisa berpesan dan apa yang agenda memang harus dipersiapkan bagi Sidoarjo. Tapi saya ngawalinya begini untuk sesi penutup ini, Gus Mudor, apa yang panjenengan harapkan dari Universitas Airlangga akhirnya ya, untuk mensupport dalam kepemimpinan panjenengan 5 tahun ke depan, dan bagaimana kolaborasi antara UNER sebagai alma mater panjenengan dengan Kabupaten Sidoarjo. Monggo Gus. Gini, saya kira kalau dispesifikkan juga bahaya ini, karena konstituen juga banyak dari universitas lain. Ini berarti politisi yang ngomong. Tapi yang jelas bahwasanya awalnya adalah tidak ada bupati yang superior yang bisa membangun sebuah daerah itu sendiri. Tidak ada juga pemimpin yang bisa membangun suatu daerah itu sendiri. Harus bisa menggerakkan semua elemen stakeholder untuk bersumbangsi, termasuk akademisi. Kenapa? Banyak kemudian misalkan ya di Sidoarjo hari ini anggaran dana desanya besar. Kenapa? Karena kita punya 322 desa. Beda dengan Surabaya. Surabaya itu tidak punya desa, kecil. Nah, anggaran yang besar ini kadang-kadang lurahnya juga bingung, nggak ada duit, teriak karena nggak ada duit, tapi ada duit bingung buat apa. Nah, dalam sisi-sisi seperti ini kemudian dibutuhkan akademisi untuk hadir, memberikan edukasi, pencerahan, masukan dan sebagainya. Prinsipnya simpel. Selama pentahelik kita pegang, komunikasinya jalan, sinkronisasi, kolaborasinya jalan, saya yakin Sidoarjo akan lebih maju lagi. Luar biasa, tepuk tangan semua ini. Ini keren. Ini settingan semua ini. Tepuk tangannya kan di ruang yang lihat-lihat YouTube, Facebook, Instagram acara ini, mereka semua memberikan apresiasi dan harapan yang besar kepada Gus Mudor untuk memimpin Sidoarjo itu. Jadi memang saatnya yang muda memimpin ini adalah berarti saatnya pula yang muda berinovasi, berkreasi dan menepati janjinya. Amin, amin. Luar biasa, hampir 2 jam kita ini tidak terasa Mbak Tika ya. Kita bertemu seorang pemimpin muda di Sidoarjo, Gus Mudor ini yang alumni Universitas Airlangga. Bagaimana kampus juga menjemput ya harapan bersama-sama. Karena apa? Beliau sudah tekankan tadi kolaborasi dengan orang kampus ya, kemudian dengan jejaring birokrasi, dengan masyarakat, semuanya akan dijalin. Dan bagaimana jalinan ini ke depan, kita akan bersama-sama mengawal perjalanan kepemimpinan Gus Mudor. Selamat Gus Mudor untuk memimpin Sidoarjo
Dan kami tentu bangga apabila panjenengan bisa memberikan legasi yang terbaik bagi Sidoarjo. Berilah kebanggaan alma mater ini dengan kepemimpinan yang muda memang pantas dibanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak juga program Erlangga Forum yang disiarkan serentak sore ini. Sebelumnya kita mau nyanyi bareng dulu. Prof Jojo, kita mau nyanyi bareng dulu. Ini mumpung juga ada Gus Muhdar. Ya, hanya ngumpul gini. Aku memang penutupannya khusus nyanyi. Oke. Karena ini spesial juga Gus Plus ini juga idolanya dari Pak Win ya, Dr. Win. Kita boleh nyanyi bareng, boleh sekarang kita nyanyi bareng ya. Sesuai di SMS ini. Oke. Boleh? Langsung? Sudah? Oh iya, sebentar ya. Oke. Semuanya boleh ikut nyanyi ya. Gus Plus nih, persembahan dari Dr. Win. Bukan saya. Bukan ya. Kapan kita berjumpa lagi? Kapan kita berjumpa lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Ayo, Prof. Kapan kita berjumpa lagi? Kapan kita bertemu lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita datang, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. Kita berjumpa lagi. Kapan kita bersama lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah menyiarkan juga program dari Erlangga Forum sore hari ini bersama Suara Sidoarjo sebagai radio host yang juga disiarkan bersama serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih yang sudah bergabung juga baik di YouTube Live, baik juga di media sosial Suara Sidoarjo, dan yang sudah bergabung juga di Zoom Suara Sidoarjo sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sampai jumpa di Erlangga Forum berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.